Bayangkan ledakan paling dahsyat yang bisa kamu bayangkan. Sebuah ledakan yang begitu besar, begitu terang, hingga mengalahkan semua yang pernah kamu lihat. Sekarang, kalikan itu dengan kecemerlangan seluruh galaksi. Itulah supernova, teman-teman. Sebuah fenomena yang begitu luar biasa, sulit untuk dibayangkan. Kembang api langit ini menandai akhir kehidupan bintang. Sebuah akhir yang luar biasa besar. Bintang yang telah bersinar selama jutaan tahun akhirnya meledak dalam kemegahan. Supernova adalah salah satu peristiwa paling energik di alam semesta. Energi yang dilepaskan begitu besar, hingga bisa dirasakan di seluruh galaksi. Mereka mengalahkan seluruh galaksi untuk waktu yang singkat dan gemilang. Cahaya mereka begitu terang, hingga bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh. Cahaya mereka bergema di seluruh kosmos, membawa serta rahasia evolusi bintang. Setiap kilatan cahaya membawa cerita tentang asal-usul dan akhir dari bintang. Supernova bukan hanya peristiwa yang merusak, mereka juga pencipta kosmik. Dari kehancuran, lahir kehidupan baru. Energi intens yang dilepaskan dalam ledakan ini menempa elemen-elemen baru, blok bangunan planet dan kehidupan itu sendiri. Elemen-elemen ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita kenal. Elemen-elemen ini tersebar di seluruh alam semesta, menaburi kosmos dengan bahan-bahan untuk generasi bintang dan galaksi mendatang. Mereka adalah benih dari masa depan kosmos. Sederhananya, supernova adalah ledakan kematian sebuah bintang. Itu adalah peningkatan kecerahan yang tiba-tiba dan dahsyat. Ini terjadi ketika inti bintang runtuh atau kehabisan bahan bakar. Bayangkan sebuah balon yang ditiup hingga tidak dapat meregang lagi dan kemudian tiba-tiba meledak. Itu adalah cara sederhana untuk membayangkan supernova. Namun, supernova jauh lebih kuat daripada ledakan duniawi manapun. Mereka melepaskan energi dalam jumlah yang tak terbayangkan, setara dengan keluaran energi total matahari selama masa hidupnya, dikompresi menjadi beberapa detik. Energi ini dilepaskan dalam bentuk cahaya, panas, dan gelombang kejut yang merambat melintasi jarak ruang angkasa yang sangat jauh. Meskipun semua supernova sangat terang, tidak semuanya tercipta sama. Para astronom telah mengkategorikannya menjadi dua jenis utama, berdasarkan apa yang memicu ledakan, tipe I dan tipe II. Supernova tipe I terjadi dalam sistem bintang biner. Ini terjadi ketika bintang Katai Putih mencuri materi dari bintang pendampingnya. Saat Katai Putih mengumpulkan materi, ia mencapai masa kritis dan meledak. Supernova tipe II, di sisi lain, terjadi pada bintang tunggal yang masif. Bintang-bintang ini menghabiskan bahan bakar nuklirnya, menyebabkan inti mereka runtuh karena gravitasinya sendiri. Keruntuhan ini memicu gelombang kejut yang merobek bintang, menghasilkan ledakan supernova. Siklus hidup bintang adalah tindakan penyeimbangan yang rumit, penuh dengan dinamika yang menakjubkan. Gravitasi menarik ke dalam, mencoba menghancurkan bintang dengan kekuatan yang luar biasa, sementara fusi nuklir di inti mendorong keluar, menciptakan tekanan yang menahan kehancuran. Tekanan keluar ini dihasilkan oleh peleburan elemen yang lebih ringan menjadi elemen yang lebih berat, melepaskan energi dalam prosesnya, yang membuat bintang tetap bersinar. Untuk sebagian besar kehidupan bintang, gaya-gaya ini berada dalam kesetimbangan yang harmonis, menjaga bintang tetap stabil. Namun, keseimbangan ini tidak dapat bertahan selamanya, dan akhirnya bintang mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Dalam supernova tipe Ia, rasa lapar Katai Putih yang tak terpuaskan akan materi mengganggu keseimbangan ini, menyebabkan ketidakstabilan. Saat menarik materi dari bintang pendampingnya, masanya meningkat hingga mencapai titik kritis, yang dikenal sebagai batas Chandrasekhar, sebuah batas yang menentukan. Pada titik ini, Katai Putih menjadi tidak stabil dan mengalami reaksi fusi nuklir yang tak terkendali, yang menyebabkan ledakan yang spektakuler dan dahsyat. Supernova tipe II terjadi ketika bintang-bintang masif, setidaknya 8 kali masa matahari kita habisan bahan bakar di intinya, kehilangan sumber energinya. Tanpa tekanan keluar dari fusi nuklir, gravitasi mengambil alih dan inti runtuh dengan cepat, memicu ledakan supernova yang sangat kuat dan mempesona. Proses ledakan supernova dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang berbeda. Pertama, inti bintang runtuh, yang merupakan awal dari peristiwa yang sangat dahsyat ini. Ini terjadi dalam sepersekian detik, sangat cepat sehingga hampir tidak bisa dipahami oleh manusia.
Keruntuhan ini menghasilkan gelombang kejut yang merambat keluar melalui lapisan-lapisan bintang, membawa energi yang luar biasa besar. Gelombang kejut ini sangat kuat sehingga dapat meleburkan elemen-elemen yang lebih berat daripada besi, yang tidak mungkin terjadi dalam kondisi bintang normal. Elemen-elemen ini kemudian tersebar ke seluruh alam semesta. Saat gelombang kejut mencapai permukaan bintang, ia memanaskan lapisan luar, menyebabkannya mengembang dengan cepat dan menjadi lebih terang secara dramatis, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Ini menandai puncak kecerahan supernova, di mana cahayanya bisa mengalahkan seluruh galaksi untuk sementara waktu. Selama beberapa minggu hingga bulan berikutnya, supernova secara bertahap memudar, meninggalkan sisa-sisa bintang neutron atau lubang hitam, yang merupakan akhir dari siklus hidup bintang tersebut. Sisa-sisa ini adalah objek yang sangat padat dengan tarikan gravitasi yang ekstrem, seringkali menjadi pusat perhatian dalam studi astrofisika. Supernova bukan hanya peristiwa yang merusak, mereka juga merupakan pabrik elemen paling produktif di alam semesta. Panas dan tekanan yang hebat selama ledakan supernova memungkinkan terciptanya elemen-elemen yang lebih berat daripada besi, seperti emas, perak, dan uranium. Elemen-elemen ini tidak diproduksi dalam jumlah yang signifikan oleh proses bintang lainnya. Ketika supernova meledak, ia menyebarkan elemen-elemen yang baru terbentuk ini ke luar angkasa. Ini memperkaya medium antar bintang dengan blok bangunan untuk bintang baru, planet, dan bahkan kehidupan. Atom-atom yang membentuk tubuh kita, bumi, dan segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita ditempa miliaran tahun yang lalu di jantung supernova yang berapi-api. Sekarang, mari kita selidiki beberapa fakta menarik tentang ledakan kosmik ini. Tahukah kamu bahwa supernova dapat mengalahkan seluruh galaksi untuk sementara waktu? Benar, cahaya dari satu supernova bisa lebih terang daripada gabungan cahaya miliaran bintang. Dan berbicara tentang terang, supernova terdekat yang diamati dalam sejarah baru-baru ini adalah supernova Sirius 1982 yang terjadi di awan Magellan Besar, galaksi tetangga. Itu terlihat dengan mata telanjang dan memberi para astronom banyak data. Mungkin fakta yang paling menarik adalah supernova adalah peristiwa yang sangat langka. Di galaksi seperti Bima Sakti kita, supernova hanya terjadi sekali setiap beberapa abad. Jadi, anggap dirimu beruntung jika kamu pernah menyaksikan satu dalam hidupmu. Supernova tidak hanya menakjubkan secara visual, mereka juga berfungsi sebagai alat yang berharga bagi para astronom. Salah satu kegunaan terpenting mereka adalah sebagai lilin standar. Jenis supernova tertentu, seperti tipe Ia, memiliki kecerahan yang sangat mudah diprediksi. Ini berarti bahwa dengan mengamati seberapa terang mereka tampak dari bumi, para astronom dapat menghitung jarak mereka. Ini mirip dengan bagaimana kamu dapat memperkirakan jarak ke mobil dengan seberapa terang lampu depannya tampak. Dengan mengukur jarak ke supernova yang jauh, para astronom telah membuat penemuan inovatif tentang perluasan alam semesta. Dengan mempelajari supernova, para astronom dapat mengungkap beberapa misteri terbesar alam semesta. Misalnya, pengamatan supernova yang jauh menyebabkan penemuan bahwa perluasan alam semesta semakin cepat. Penemuan ini merevolusi pemahaman kita tentang kosmologi dan mengarah pada konsep energi gelap, kekuatan misterius yang melawan gravitasi. Lebih lanjut, supernova memberikan wawasan tentang siklus hidup bintang, pembentukan elemen berat, dan dinamika galaksi. Mereka seperti laboratorium kosmik yang memungkinkan kita untuk mempelajari fisika ekstrem yang tidak dapat direplikasi di bumi. Studi tentang supernova adalah bidang yang dinamis dengan prospek yang menarik. Teleskop dan instrumen baru sedang dikembangkan yang akan memungkinkan para astronom untuk mengamati supernova secara lebih rinci dan dari jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Pengamatan ini akan memberikan banyak data untuk menguji teori kita saat ini dan berpotensi mengarah pada penemuan baru. Salah satu bidang yang menarik adalah pencarian nenek moyang supernova, tipe Ia. Sementara kita tahu bahwa mereka melibatkan katai putih, mekanisme pasti yang memicu ledakan masih diperdebatkan. Mengidentifikasi bintang-bintang nenek moyang akan membantu kita lebih memahami peristiwa-peristiwa dahsyat ini. Supernova lebih dari sekadar kembang api langit yang spektakuler.
Mereka penting untuk evolusi alam semesta dan keberadaan kita sendiri. Peristiwa dahsyat ini menandai akhir kehidupan bintang, tetapi mereka juga memunculkan generasi baru bintang, planet, dan blok bangunan kehidupan itu sendiri. Saat kita terus menjelajahi alam semesta dan mengungkap rahasianya, supernova niscaya akan memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman kita tentang kosmos dan tempat kita di dalamnya. Cahaya mereka, yang merambat melintasi jarak ruang dan waktu yang sangat jauh, menerangi tidak hanya masa lalu yang jauh, tetapi juga masa depan alam semesta kita.